Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Juju Juwangsi, guru SD Sukatani, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Saya tercatat sebagai salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015-02-314755 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan tahun 2023. Adapun praktek pembelajaran dilaksanakan di kelas 10 dengan pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan dan pembelajaran ke depannya akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani pembelajaran ini ya. Coba berdoanya dipimpin oleh salah satu siswanya. Silakan. Ya. Terima kasih ya telah melakukan berdoa bersama. Semoga kita diberi kelancaran. Amin ya robbal alamin. Ibu akan mengecek dulu siapa yang nggak hadir ya hari ini. Ada yang nggak masuk? Oh, siapa? Komala sama Riani. Kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Kenapa Intan? Sakit juga. Ada yang izinnya satu. Oh iya. Banyak yang sakit ya. Mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan ya. Ya, besok dapat sekolah lagi. Biar pembelajaran agak begitu tegang ya, biar nggak tegang. Kita ada tebak gambar dulu ya. Ya silahkan ditebak ya gambarnya. Ini apa? Tebak jenis makanan. Ya, lalaban. Tuh. Iya, buku cerita. Pasti kalian kan sudah pintar-pintar ya, sudah dewasa, pasti ketebak semua. Ini iga bakar. Nama negara.
Iya. Ini Batang. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Melalui video yang ditayangkan pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis proses kegiatan ekonomi dalam rangka upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menghasilkan hasil diskusinya, sehingga proses ekonomi dalam upaya manusia memenuhi kebutuhannya dengan tepat. Sebelum melanjutkan pembelajaran berikutnya, coba kalian tahu sebelum belajar kita akan mempelajari tentang materi permintaan. Apa kalian tahu sebelum pembelajaran permintaan, materi permintaan, kalian tahu pelajaran apa? Ada yang tahu apa? Tentang pembagian ekonomi. Ada yang tahu? Coba. Ada 3 ya. Coba ada yang tahu nggak? Ya. Coba ulangi teh. Apa yang ke 1? Ilmu ekonomi deskriptif. Terus yang kedua? Ilmu ekonomi teori. Iya ya, pembagian ekonomi itu ada 3. Yang ke 1 tentang ekonomi deskriptif ya. Yang kedua apa? Ekonomi teori. Yang ketiga ekonomi terapan. Pembagian ekonomi ada secara luas dan ada yang lebih kecil. Jadi ada 2 macam. Coba ada yang tahu apa? Iya, pembagian ekonomi secara makro dan mikro. Kalau makro secara luas, kalau mikro sempit gitu ya. Di sini ada pertanyaan tentang pemantik ya. Apa saja yang termasuk dalam kegiatan ekonomi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Coba ada yang tahu? Ada 3 yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Produksi, distribusi, sama konsumsi. Iya, yang ke 1 apa? Produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga, nah ada yang tahu juga yang hafal mungkin apa itu produksi? Iya, usaha untuk menambah hasil guna ataupun barang ataupun jasa dari apa? Coba diulangi lagi, produksi apa? Usaha untuk menambah nilai guna. Iya, untuk menambah ya produksi, misalkan produksi dari perusahaan apa, misalkan produksi keripik singkong. Nah, produksi keripik singkong sebelumnya misalkan kan keripik singkong, nih sebelumnya keripik singkong, mungkin ada rasa pedas, ditambah lagi untuk menambahnya ada apa? Asin atau keju mungkin ya lebih ini lagi. Nah, kalau yang kedua yaitu distribusi. Kalau distribusi apa? Iya, untuk menyalurkan usaha atau untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Misalkan apa? Dalam apa? Iya, misalkan penyimpanannya, promosinya, mungkin kebanyakan yang dipromosikan. Jadi barangnya agar lebih laku,
promosinya mungkin ditingkatkan lebih bagus. Kalau yang ketiga apa? Konsumsi. Konsumsi adalah iya, pintar semua ya. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi? Siapa saja? Kita ibu rumah tangga, terus apalagi perusahaan, pemerintah. Ini coba amati gambar di atas, gambar di depan. Sudah diamati? Kegiatan apa saja yang ada pada gambar tersebut? Iya. Pembeli dan penjual. Di mana kegiatan tersebut berlangsung? Oh, pasti sudah pada tahu ya, semua pasti di pasar. Kalau pasar itu ada berapa sih? Enggak, kalau di kita yang kebanyakan ibu-ibu pada pergi ke mana? Ke pasar tradisional yang harganya lebih terjangkau ya, lebih murah, lebih terjangkau. Ini ada beberapa video tentang kegiatan produksi. Itu ini ya produksi. Kalau ini tentang distribusi. Oh iya, kamu tahu tidak? Ternyata koperasi yang aku tunjuk ini termasuk kegiatan distribusi loh. Sebenarnya kegiatan distribusi itu apa sih? Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami kegiatan itu loh. Oh iya, ada dua jenis distribusi. Siapa di sini yang suka makan es krim? Pasti banyak nih dari kamu yang suka makan es krim. Nah, tahu tidak, kalau makan es krim itu merupakan salah satu contoh sederhana dari kegiatan konsumsi. Sebenarnya konsumsi itu apa sih? Konsumsi itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nah, kalau orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut sebagai konsumen. Nah, ini ada pertanyaan tentang video pembelajaran, yaitu apa saja informasi yang kalian peroleh dari video pembelajaran tersebut. Apa kalian ketahui mengenai video yang ditayangkan tadi? Bagaimana menurut kalian setelah melihat video tersebut? Coba apa saja yang
kalian tahu tentang video pembelajaran yang tadi? Ya, coba. Apa tadi? Produksi. Ya. Iya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dalam video pembelajaran mengenai apa aja? Misalkan kalau produksi, bagaimana membuat apa tadi? Roti. Nah, produksinya bagaimana? Harus ada, misalnya apa? Iya, harus ada bahan-bahannya. Terus dilakukan produksi. Kalau yang distribusinya sesudah misalkan bahannya dijadikan produksi, terus diapakan? Distribusi, berarti disalurkan ke ke konsumen atau ke penjual. Setelah itu dikonsumsi sama Bagaimana menurut kalian tentang video tersebut? Menambah wawasan? Jadi tahu bagaimana pembuatan roti. Nah, setelah melihat tentang pembelajaran, video pembelajaran, kalian duduk berkelompok. Satu kelompok 4 aja lah biar gak banyak. 4 aja. 4. Jadi 4 kelompok berarti ya. 3-3 aja. Bolehlah, lihat dulu ininya. Tadi kan kalian sudah melihat video pembelajaran ya. Nah, video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kan udah dibagi ya menjadi 5 kelompok. Ini ada lembar LKPD yang harus diisi sama kalian berdasarkan video pembelajaran tadi yang dilihat. Lembar LKPD-nya ditulis nama kelompoknya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kalau ada yang nggak mengerti, boleh ditanyakan. Ini Ibu ngasih ini apa? Disesuaikan dengan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita aja. Ya. Ntar hasilnya dipresentasikan per kelompok ya ke depan. Di lembar LKPD ini kan ada tantangan atau masalah yang dihadapi. Nah, masalahnya apa? Produksinya apa? Terus didistribusikan, terus dikonsumsi. Sama peluang yang dapat menjadi solusi. Misalkan kan yang tadi misalkan tantangan masalahnya nggak ada, misalkan bahan bakunya nggak ada. Nah, peluangnya yang lain apa misalkan? Apa? Iya. Ini enggak. Maksudnya kan di sini kegiatan ekonominya yang terkait dengan konsumsi, distribusi, produksi yang ada di sekitar kita aja. Apa? Enggak lah, kalau di kantin bukan produksi. Iya. Kalau misalkan di sini banyak, kalau di Tanggulun apa? Iya, bisa.
ya bisa itu. Bahan bakunya mudah dicari ya. Bisa diproduksi Produksi apa, terus disalurkannya bagaimana gitu. Ya. Kalau yang sudah, silahkan presentasikan hasilnya ke depan. Cok, udah tuh, presentasi ke depan. Sebelum melanjutkan presentasi, ini kita tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Terus peluangnya bisa menambah lowongan pekerjaan baru atau membuka pekerjaan baru bagi yang lain. Terus buat distribusi bisa pelaksanaan kerusakan produk saat perjalanan atau keselamatan masa datang. Peluangnya bisa memperbaiki sistem distribusi, memperbaiki sistem distribusi dan mengurangi biaya waktu yang dibutuhkan. Dan kalau tantangan konsumsi, kerusakan kemasan barang sehingga menimbulkan kadaluarsa. Peluangnya memakai kemasan yang dijamin keawetannya, sebabnya KW. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain. Coba semuanya sudah mempresentasikan ya. Coba siapa yang mau mengambil kesimpulan dari semua kelompoknya? Ya silahkan yang mau. Satu orang aja perwakilan dari kelompoknya. Kesimpulannya yang bisa kita ambil di dalam tantangan dari produksi, distribusi, dan konsumsi, kita bisa banyak peluang dan solusi untuk memecahkan semua masalah yang dihadapi. Jadi kalau misalkan di kalian kan produksinya misalkan tempe nih ya, produksinya tempe, disalurkannya ke gimana? Diantar ya, dianterin ke pasar dan dikonsumsi oleh kita masyarakat dan yang membutuhkan. Nah, peluangnya misalkan apa peluang yang menjadi solusi kalau misalkan bahan bakunya tidak ada apa? Karena apa? Bahan bakunya mungkin mahal ya. Kedelai itu mungkin sebelumnya kita bisa menanam dulu atau diganti sama yang lain. Terus pengirimannya atau distribusinya lebih ditingkatkan biar tidak cepat kadaluarsa atau basi. Soalnya kalau tempe itu sehari atau 2 hari juga udah ini. Jadi ya agar dikonsumsi sama masyarakat itu dalam keadaan aman. Ini ada ini evaluasi ya, evaluasi sendiri-sendiri. Evaluasi ditulis namanya, dikerjain dulu selama 10 menit.
Udah kebagian semua, silahkan kerjakan. Silahkan kalau yang sudah dikumpulin. Yang sudah dikumpulin biar nunggu yang lain, Ibu meriksa hasil kalian. Sudah. Sudah semua? Kunaon dihandap. Nah, sesudah mengerjakan evaluasi, kita akan melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian sudah belajar tentang apa aja? Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, dapat 92% yang sudah menguasai pembelajaran. Berarti ada 2 orang yang belum menguasai pembelajaran. Maka entah diadakan pengayaan atau perbaikan untuk kedepannya. Nah, setelah semua pembelajaran tentang permintaan kita untuk kedepannya, untuk minggu depan akan diadakan pembelajaran tentang apa? Mungkin udah yang baca buku tentang apa? Iya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang permintaan. Tentang jenis-jenis permintaan, tentang kurva permintaan, dan hukum permintaan, dan pergeseran tentang kurva permintaan. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian agar perjalanan kita pulang berjalan dengan baik dan selamat.
Marilah kita berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.